Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marliana Putri Rizky. Kali ini saya akan membahas mengenai biologi sel pada materi, struktur, dan fungsi pada sitoskeleton. Nah, langsung saja kita memasuki pada materi, yaitu yang membahas mengenai struktur sitoskeleton. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sitoskeleton? Nah, di sini sitoskeleton adalah khas untuk sel eukariot, di mana ia merupakan struktur tiga dinamik yang mengisi sitoplasma. Nah, struktur ini berfungsi sebagai otot dan rangka untuk pergerakan dan stabilitas. Fiber atau serabut panjang dari sitoskeleton merupakan subunit polimer. Komponen utamanya dari sitoskeleton adalah mikrofilamen, mikrotubulus, dan intermediate. Nah, di sini ada juga pengertian dari sitoskeleton, yaitu di mana di jaringan serat yang mengorganisasi struktur dan aktivitas dalam sel. Nah, sitoskeleton ini juga tersusun atas tiga tipe struktur molekular, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Nah, selanjutnya kita memasuki pada peran sitoskeleton. Nah, di sini sitoskeleton memiliki tiga peran, yaitu yang pertama ada sebagai penyokong, lalu yang kedua ada motilitas, dan yang ketiga ada regulasi aktivitas biokimiawi aktivitas sel. Nah, kita akan membahas satu persatu. Nah, di mana ya, peran pertama yaitu pada sebagai penyokong, di mana fungsi utama sitoskeleton yang paling terlihat adalah memberikan sokongan mekanis kepada sel dan mempertahankan bentuk sel. Cara kerja sitoskeleton memberikan sokongan adalah di mana sitoskeleton dapat diuraikan dengan cepat di salah satu bagian sel dan dirakit kembali di lokasi yang baru, sehingga bentuklah sel berubah. Lalu yang kedua yaitu pada peran motilitas, di mana motilitas ini perubahan lokasi sel maupun berbagai pergerakan yang lebih terbatas oleh bagian-bagian sel. Nah, peran yang terakhir yaitu pada regulasi aktivitas biokimiawi aktivitas sel. Nah, gaya yang dikeluarkan oleh molekul ekstraseluler melalui protein permukaan sel tampaknya diteruskan ke dalam sel oleh unsur-unsur sitoskeleton, dan gaya tersebut bahkan mungkin mencapai nukleus. Nah, di sini sitoskeleton juga mempunyai komponen-komponen. Nah, seperti yang saya jelaskan pertama, komponen sitoskeleton salah satunya ada mikrotubulus. Nah, di mana semua sel eukariot memiliki mikrotubulus. Nah, mikrotubulus ini merupakan tabung silinder dengan diameter 20. Lalu, ia tersusun dan subunit proteinnya tubulin yang disebut alfa dan beta tubulin. Nah, fungsi dari mikrotubulus ini adalah alat untuk organel dan vesikel untuk bergerak. Mikrotubul juga membentuk fiber spindle atau benang-benang fiber untuk dapat memisahkan kromosom selama mitosis. Dalam flagella dan silia, mikrotubulus juga digunakan sebagai lokomotif. Nah, mikrotubulus juga merupakan komponen sitoskeleton yang utama, di mana semua sel eukariotik. Nah, satu mikrotubulus mengandung 10-15 protofilamen atau 13 mamalia yang membentuk silinder. Struktur mikrotubulus dapat secara cepat terbentuk atau tumbuh melalui polimerisasi atau terurai, atau biasa disebut depolimerisasi. Nah, tergantung berapa banyak molekul tubulin yang ada. Mikrotubul juga dapat tersusun dalam berbentuk single seperti pada gambar di samping, lalu double yaitu gambar yang memiliki huruf A dan B, dan triple protofilamen yaitu pada gambar yang memiliki huruf A, B, C. Nah, di mikrotubulus juga mempunyai sentrosom dan sentriol.
Nah, pada sel hewan, mikrotubulus tumbuh keluar dari sentrosom. Nah, sentrosom di mana wilayah yang sering terletak di dekat nukleus dan dianggap sebagai pusat pengorganisasi mikrotubulus. Mikrotubulus ini juga berfungsi sebagai penopang penahan kompresi pada sitoskeleton. Nah, lalu yang kedua, memiliki silia dan flagella, di mana pada eukariot denit flagella atau tunggal flagellum dan silia tunggal atau cilium disebabkan oleh susunan mikrotubulus yang terspesialisasi. Silia dan flagella sering ditemukan di eukariot uniselular seperti Silata dan Flagellata. Selain itu, sperma hewan, alga, dan beberapa tumbuhan lainnya memiliki flagella, sedangkan silia ditemukan di lapisan trakea dan saluran telur pada wanita. Nah, selanjutnya komponen sitoskeleton yaitu ada mikrofilamen atau filamen aktin. Nah, mikrofilamen atau filamen aktin ini yaitu batang pada berdiameter sekitar 7 nanometer. Nah, mikrofilamennya sangat kecil. Fiber proteinnya berdiameter 3-6 nanometer. Nah, mikrofilamen mayoritasnya terdiri dari protein kontraktil yang disebut aktin, protein yang terdapat dalam jumlah banyak dalam sel. Nah, penggabungan mikrofilamen dengan protein miosin berguna untuk kontraksi otot, sehingga mikrofilamen juga dapat digunakan untuk pergerakan sel seperti pergerakan halus atau bleeding, kontraksi, dan sitokinesis. Nah, komponen yang terakhir yaitu pada filamen intermediate. Nah, di mana filamen intermediate ini dinamai demikian karena diameternya mencapai 18-12 nanometer, lebih besar daripada mikrofilamen dan lebih kecil daripada mikrotubulus. Setiap tipe tersusun dari subunit molekuler berbeda yang tergolong ke dalam suatu famili protein, yang antara lainnya beranggotakan keratin. Nah, sebaliknya, mikrotubulus dan filamen aktin memiliki diameter dan komposisi yang tetap dan semua sel eukariot. Berbagai jenis filamen intermediate dapat berfungsi sebagai rangka dasar bagi seluruh sitoskeleton. Nah, di sini filamen intermediate juga berfungsi untuk memberikan kekuatan tekanan dalam sel. Ada beberapa tipe filamen intermediate yang masih dibangun oleh satu protein atau lebih. Nah, yaitu yang pertama, keratin yang ditemukan dalam sel epitel dan juga membentuk rambut dan kuku. Lalu selanjutnya ada lamin inti yang menstabilisasi selaput inti. Ada neurofilamen menguatkan akson syaraf yang panjang, serta fimentin memberikan kekuatan mekanik otot dan sel lainnya. Nah, di sini filamen intermediate juga memiliki panjang yang bervariasi. Strukturnya terdiri atas protein alfa helix berserat yang seperti tali atau kabel terpilin. Lalu tersusun berupa diameter tetramer atau 8 tetramer. Memiliki sifat dinamis yang paling rendah dibanding dua lainnya. Nah, pada gambar di sini pada gambar A yaitu filamen intermediate dengan komponen penyusunnya. Nah, pada gambar B, contoh filamen intermediate pada sambungan antar sel. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.